victim sih, yang paling berat dari korban KDRT itu adalah di playing victim dan adanya yaitu ya cyber yang luar biasa. Ya. Jadi hari ini agendanya adalah mediasi dan PA Jaksel juga telah memanggil via surat ke Polda Jatim, cuman Polda Jatim tidak mengiyakan dan tidak juga mentidakkan untuk video call ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi mediator memutuskan untuk kuasa hukum mewakili Pak Ferry di sini untuk hadir mediasi, dan saya juga mewakili Bu Vena untuk acara mediasi. Terus juga inti dari mediasi sih mediator meminta supaya bisa rujuk kembali. Tetapi ya akhirnya keputusan dari kuasa hukum Pak Ferry juga tidak bisa untuk berdamai, dan dari pihak kita juga tidak bisa untuk berdamai. Jadi lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan tanggal berapa Bang? Mungkin udah Pembacaan gugatan tadi saya kan belum dapat info karena sistemnya e-court, jadi nanti saya akan komunikasi sama penggugat. Mbak Vena tadi di dalam mungkin ada matanya agak berlinang tadi. menangis Ya itu, kalau masalah berlinang itu tadi saya bilang dari awal, itu kan masalah pribadi. Mediator meminta untuk menceritakan dari awal sampai akhir perceraian, kenapa bisa jadi ada gugatan cerai talak ini, makanya Mbak Vena sampai nangis. Untuk detail awalnya kita nggak bisa cerita, jadi tolong dimaklumi ya, karena itu sifatnya rahasia. Mbak Vena sendiri nggak bisa video call sama Mas Ferry sendiri, nggak bisa ngomong langsung. Ya, mediasi langsung Mbak Vena. Udah tahu ya, memang situasinya kan Ya. bisa terjadi, bisa enggak. Jadi memang segala hal udah aku persiapkan. Yang paling penting sih sebetulnya next step ya, Mas Yadi. Next stepnya adalah sidang lanjut, sidang cerainya. Dan saya juga mohon doa dari teman-teman wartawan, insya Allah segera P21 supaya saya juga bisa terus berjuang di kasus KDRT, karena fokus saya sebetulnya di kasus KDRT. Kalau perceraian itu kan gugatan juga bukan dari saya ya, gugatan dari Ferry sendiri. Artinya ya sebetulnya alhamdulillah dia berarti juga ingin menyelesaikan perkawinan ini. Ya udah, apa-apa saya ikutin aja. Mbak Vena tadi kan disuruh cerita dari awal, itu yang membuat Mbak Vena akhirnya kayak traumatik lagi untuk menceritakan detailnya tuh. Kalau trauma sampai saat ini saya bicara ada trauma, karena saya ini kalau kayak kemarin nyetir udah tahu jalurnya tuh dari sekolah Fania, tinggal lurus aja ke rumah, suka tiba-tiba distrek belok gitu. Ada lah, in second saya suka nggak fokus. Kemudian saya misalkan janji di mana, kok kayaknya bukan di mall ini tapi kok ke mall ini gitu. Misalkan dari Plaza Senayan ke Senayan City kayak gitu-gitu tuh pasti ada trauma. Karena saya juga masih terus untuk healing ya, hipnoterapi seminggu sekali masih terus. Dan yang paling penting memang sekarang saya kan juga sama, ya terutama sama Allah ya, curhat sama Allah itu. Alhamdulillah yang saya rasakan sekarang adalah bisa tenang aja menghadapi apapun pemberitaannya, apapun. Ya playing victim sih, yang paling berat dari korban KDRT itu adalah di playing victim dan adanya ya itu ya cyber yang luar biasa itu kadang suka jadi apa ya, pemicu juga ya Mas ya. Benar. Gitu, tapi ya harus tetap minta sama Allah kekuatan, terutama kekuatan iman dan juga kesabaran yang luar biasa. Bisa tenang. Setelah hipnoterapi ini yang dirasakan sih apa? Udah mengambil job lagi untuk kerja, untuk mungkin mendistract lah hal-hal yang ada, biar berkegiatan lagi gitu nggak? Kalau kegiatan belum bisa, untuk cari uang belum, karena aku sendiri masih, karena aku kan memang pekerjaan terakhir influencer, youtuber, ya kalaupun sekarang aku tuh hanya pengen, ya itu tadi ya, palingnya mental ya, setiap kali datang ke pengadilan, apalagi nanti pengadilan yang khusus kasus KDRT itu pasti mentalnya harus lebih diperkuat, karena kan belum ada pengakuan ya. Tawaran endorse juga sebenarnya Ya, banyak ya. tapi belum bisa diambil karena belum bisa fokus. Ya. Mbak Vena ini yang bikin Mbak Vena melanjutkan buat maju terus buat perceraian ini. Ya kan memang udah ditalak cerai, jadi
Masa mau aku yang nggak setuju kan nggak Iya. bisa. Nggak bisa. Terkait Mbak Vena kemarin kecewa Kediri, nggak? Apa itu Mbak Vena? Agendanya yang ke Kediri sendiri. Tadi kan tadi mau dijawab tuh. Akses dari itu. Kediri atau ke Polda? Polda. Wah, ini Polda yang lumayan seru ya. Iya. Mau saya atau Ibu? Saya aja ya. Oke. Jadi gini, oke, kita urutkan dari awal sidang tanggal 23 Februari. Kalian ingat kan semua kan? Besoknya Bu Vena datanglah ke Polda Jatim atas dasar perlengkapan berkas atau biasa yang disebut P19. Tapi mohon dicatat sama diingat ya. Lihat ke depan mungkin Bang, ke kamera. P19 itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian untuk melengkapi berkas. Jadi tidak ada yang benar ucapan dari pengacara sebelah tidak ditemukan adanya unsur pidana seperti itu. Ini SP2AP-nya nih. Ya, ini aslinya nih. Oh, itu aslinya Bu. Ini Oke. aslinya. Mungkin Tuh, Bu. dibacain aja. Ya. Ini kan Ya. ini kasih lihat. Ini aslinya nih, Mas. Oke, dikasih lihat aslinya, aku baca yang ini. Jadi di sini tertulis surat tanggal 6 Maret 2023 dari Polda Jatim. Ya kan? Di sini juga ada tertulis pada tanggal 3 Maret berkas tersangka Raden Ferry Irawan telah dikirim kembali. Artinya surat Mbak Vera, pengembalian berkas yang waktu dilengkapi pada tanggal 24 telah dikirim kembali pada tanggal 3. Bukan untuk menemui Pak Ferry di sana, gitu loh. Dan juga ternyata Pak Ferry pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengirimkan surat ke Kapolda Jatim. Intinya untuk meminta restoratif justice. Dan pada tanggal 24 tersebut kebetulan Mbak Vena langsung ditemui sama Pak Dir. Gitu. Berarti tidak ada pertemuan dua mata ya, maksudnya antara Empat mata. Empat mata dong. empat ya, maksudnya empat. Empat mata. Enggak ada pertemuan empat mata. Jadi pas pada saat restoratif justice itu yang ada cuma Bu Vena, kuasa hukum ada, rekan saya, tapi itu harus menunggu di luar. Bu Vena, Pak Ferry, Pak Dir, Pak Kanit, dan Pak penyidik. Di dalam cuma berlima ya Bu. Ibu penyidik. Iya. Jadi setelah dilakukan restoratif justice, ya akhirnya tidak ditemukan titik jalan tengah lah intinya di sana. Dan di sini juga tertuang ya di SP2AP-nya. Yang poin 2B, menindaklanjuti permohonan perdamaian 17 Januari yang ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai oleh tersangka Pak Ferry kepada Kapolda Jatim pada tanggal 24 Februari. Berarti nyambung ya, antara Bu Vena telah menyelesaikan perlengkapan berkas. Saudari baru bersedia untuk dipertemukan dengan tersangka Pak Ferry, namun belum tercapai upaya perdamaian atau restoratif justice. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.